Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Berita Mistis Official. Untuk kisah kali ini masih dari kelanjutan kisah yang sebelumnya, yaitu kisah yang berjudul Mati Suri. Sebelum kita masuk ke ceritanya, teman-teman tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita simak berikut ini. Kupikir kau lebih pintar dari Indi, ternyata kau bisa juga dibodohi. Ucapnya tetap berbaring di lantai dan memeluk kaki sang iblis dengan erat. Siapa kau? Teriaknya lagi. Aku istrinya Kelana. Seandainya dia tidak bertemu dengan Widuri, perempuan manusia yang begitu luar biasa. Ayolah Embun, jangan sekarang, seru Kelana, membuat Embun yang menyerupai Widuri tertawa. Kau. Mata iblis membelalak melihat sosok Widuri berubah menjadi sosok Embun. Bagaimana kalian merencanakan ini? Bagaimana kalian tahu? Kelana tersenyum. Tidak lama kalian pergi, kami menemukan tubuh Retno yang asli berada. Kau ceroboh meletakkannya di tempat yang mudah ditemui. Tubuh asli Retno. Aku sudah menyimpannya baik-baik, dan yang tahu hanya kau dan dia. Arwah nenek tua sialan itu, geramnya kini. Kelana mengerutkan dahi. Maksudmu dia yang meletakkan tubuh asli Retno kembali di bawah runtuhan pondok? Menarik. Apa tujuan si peot itu sebenarnya? Apapun itu, sekarang rencanamu sudah berakhir, sambung Widuri. Sang iblis kembali menatap Embun. Kau terlalu meremehkanku. Tanpa sang iblis sadari, Kelana sudah berada di hadapannya saat dia teralih oleh ucapan Embun. Sepertinya tandukmu harus kupatahkan tanpa sisa agar kau pergi dan tidak kembali, seru Kelana yang telah menggenggam sisa tanduk sang iblis. Embun makin mengeratkan pegangan tangannya di kaki sang iblis. Kau mau menggunakan cara yang sama? Tidak akan bisa. Tubuh sang iblis berubah menjadi wujud asli, membuat atap dan dinding dapur roboh karena ukuran tubuhnya yang besar. Api berkobar di setiap inci tubuhnya. Digenggamnya tangan Kelana yang mencoba mematahkan tanduknya kembali. Kali ini aku tidak akan main-main, geramnya penuh amarah. Kelana dan Embun terlihat kepayahan mengatasi panas yang keluar dari tubuh sang iblis. Panas yang mendekati titik tertinggi, hampir mendekati panas neraka. Lenyaplah kalian. Api sang iblis kini mulai membakar sekitar mereka. Meja dan kursi yang terbuat dari kayu tersulut lebih dulu, merambat perlahan ke isi dapur lainnya, dan perlahan mendekati kompor gas. Embun, bertahanlah, pinta Kelana. Embun hanya mengangguk. Mereka mampu menahan, tetapi tidak mampu menahan api yang terus menjalar. Suara ledakan terdengar dari arah kompor gas, membuat api kini semakin besar dan siap melahap seisi rumah. Hahaha, tawa sang iblis. Makasih bang, ucap Wawan sambil mengulurkan uang ke arah ojek online. Wawan melangkah ke arah pintu rumahnya. Assalamualaikum, salam Wawan. Waalaikumsalam, sahut suara seorang wanita dari dalam. Tidak lama pintu terbuka. Wawan, udah selesai risetnya? Tanya si wanita dengan raut bahagia. Udah bu, jawab Wawan lantas memeluk tubuh ibunya dengan erat. Air mata keluar tanpa sadar dari kedua kelopaknya. Ayah Wawan bergabung dengan keharuan mereka di depan pintu. Kehangatan tercipta di rumah sederhana mereka. Usai berbincang dan makan malam bersama, Wawan pamit ke kamar untuk istirahat. Wawan menghela nafas panjang saat masuk ke kamarnya. Semua terlihat seperti sebelumnya dan baik-baik saja. Sama seperti dia melihat Retno yang bangkit dengan ajaibnya tadi. Tetapi hatinya tidak selega saat melihat isi kamarnya. Ditutupnya pintu kamar. Meletakkan tas besar di dekat lemari bajunya yang kecil. Mematikan lampu dan langsung berjalan ke arah tempat tidur yang tidak jauh dari kontak lampu. Kemudian membenamkan diri. Semoga besok lebih baik, gumamnya lantas memejamkan mata. Di sudut kamar dekat pintu,
Sosok wanita yang mengikutinya dari tadi menatap ke arah Wawan yang sudah terlelap. Dia terkikik, akhirnya memiliki kesempatan untuk menjalankan rencana yang tuanya berikan. Dia melayang mendekat ke tempat tidur, berdiri tepat di bawah kaki Wawan. Wajahnya yang tertutup rambut panjangnya kini tersingkap, menunjukkan wajahnya yang remuk, seperti terlindas oleh ban mobil bermuatan berat. "Apa yang kau inginkan?" tanya Retno saat mencegat tangan si wanita menyentuh kaki sahabatnya Wawan. Tawanya tanpa menjawab. Wawan terbangun mendengarnya, tetapi segera tidur kembali saat melihat tidak ada apa-apa di dekatnya. Tubuh dan pikirannya terlalu lelah untuk memperdulikan rasa takut lagi. Retno membawa sosok si wanita berpindah tempat bersamanya, agar sahabatnya tidak terganggu. "Apa yang kau inginkan?" tanya Retno lagi yang kini berada di rumah kosong di sudut komplek perumahan Wawan. "Tuhan memintaku membunuh temanmu dan keluarganya malam ini, tetapi sepertinya aku telah gagal sekarang." Sang iblis. "Siapa lagi?" Retno memejamkan mata dan melafalkan doa. "Sekarang kau pilih, pergi atau lenyap di sini," ancam Retno. "Lepaskan aku akan pergi dan tidak akan mengganggunya lagi," seru si wanita terlihat gelisah karena merasakan hawa yang teramat panas dari tangan Retno. "Tolong lepaskan aku," pintanya membelas. "Aku akan melepaskanmu, tetapi jika kau masih mengganggunya, kupastikan kau akan lenyap." "Tidak, aku tidak akan kembali, lepaskan," teriaknya saat tangan Retno terasa semakin memanas. "Pergilah." Retno melepaskan genggamannya, dan dalam sekejap sosok si wanita menghilang dari hadapannya. Retno kembali ke rumahnya yang terbakar. Anggota damkar dan para warga bahu-membahu mencoba memadamkan api. Beberapa orang di antara warga meneriaki nama ibunya. Bergegas Retno masuk ke dalam rumah dengan rasa khawatir. "Bapak, Nesiri!" teriak Retno saat tiba di dapur. Melihat tubuh Kelana dan Embun tergantung di genggaman sang iblis menoleh ke arah Retno. "Ah, kupikir kau tidak ikut. Maaf, tapi pestanya sudah mau berakhir. Lepaskan mereka." "Apa yang bisa kau lakukan?" "Kalian di sana menang karena bantuan para jin tua sialan itu saja, dan mereka tidak dapat membantu kalian di sini karena aturan yang mereka buat sendiri." "Lepaskan mereka!" teriak Retno sekuat tenaga, membuat kobaran api yang membakar rumah lenyap begitu saja. Sang iblis dibuat terbelalak dengan apa yang terjadi. "Apa ini? Kenapa bisa?" tanyanya kepada Retno yang kini menghilang dari hadapannya. "Kemana kau?" Mata sang iblis mengedar mencari sosok Retno, tetapi tidak dia dapati. "Aku di sini," seru Retno yang sudah berada di hadapan sang iblis. Sang iblis dibuat termundur melihat sosok jin Retno sebenarnya. Tubuhnya membesar hampir sama dengan sang iblis, tetapi sosoknya tetap bertubuh manusia sempurna. "Lepaskan mereka!" Retno mencekik leher sang iblis tanpa ragu. "Menarik, kita lihat siapa yang lenyap lebih dulu. Dan kau tahu, itu bukan aku, Tuhanmu menangguhkan kematianku." "Kau benar, tetapi kami tidak lupa akan kelemahanmu." "Kakek, kau datang?" tanya Retno melihat kehadiran Fajar di hadapannya, tepat di atas kepala sang iblis. "Tentu, walau tidak mudah mendapatkan izin Dewan Kota," jawabnya lantas tersenyum. "Sekarang kita selesaikan." Fajar menggenggam kuat sisa tanduk si iblis dan menariknya ke arah belakang, membuat kepala sang iblis menengadah ke langit malam yang kelam. Teriakan sang iblis melengking, memancing para arwah penasaran dan setan muncul mengelilingi rumah Retno, berbaur di antara para manusia yang ada. "Cepat selesaikan, kek. Jika tidak, kita akan kehilangan kesempatan," seru Retno. "Baik, patahlah." Fajar mengeluarkan seluruh tenaganya. "Tidak!" teriak sang iblis lagi. Para setan dan arwah penasaran menelusup masuk dan mencoba menghentikan Fajar, menarik tubuh Fajar agar menjauh dari sang iblis, dan beberapa mencoba melepaskan tangannya dari tanduk sang iblis. Namun, kekuatan sang iblis pun turut melemah. Genggamannya di leher Kelana dan Embun melonggar. Mereka pun terlepas dari cengkraman.
Lanjutkan Fajar, seru Kelana yang kini menangani para arwah penasaran dan setan bersama Embun, Retno, Fajar. Mereka mengeluarkan seluruh kemampuan maksimal mereka hingga tanduk sang iblis patah tanpa tersisa. Retno, Kelana, Fajar dan Embun menjauh dari sang iblis yang terdiam kala tanduknya patah. Suasana sunyi tercipta, tidak terdengar keriuhan dari para warga dan juga sang iblis beserta para arwah dan setan di sekelilingnya. Sang iblis menatap ke arah mereka bergantian dan tersenyum sinis. Kali ini aku kalah, tetapi kalian tahu ini bukanlah akhir. Selama manusia masih ada, selama dunia belum kiamat, aku dan pengikutku akan selalu hidup dan terus menggoda iman kalian, seru sang iblis. Aku yakin tidak semuanya lemah dan terbujuk rayu godaan kalian, dan kami pun siap untuk menghadangmu jika kau datang kembali. Setidaknya di daerah kami berada, jawab Kelana. Sang iblis tertawa terbahak-bahak. Kau memang pengganggu, tetapi jika tanpamu, usahaku akan terasa mudah dan tidak menyenangkan. Dia mengamati para arwah dan setan di sekelilingnya. Aku pinjam kekuatan kalian, wahai pengikutku. Sang iblis membentangkan kedua tangan dan menengadah ke langit. Seluruh arwah dan setan berputar seperti tersedot oleh pusaran angin yang berpusat pada sang iblis. Lantas satu persatu para arwah dan setan lenyap, menyatu ke dalam tubuh sang iblis. Warga setempat berlari menjauh dari rumah Retno kala melihat pusaran angin besar yang tiba-tiba muncul. Ditambah api besar yang mendadak padam begitu saja sebelumnya. Bapak, tanya Retno yang terlihat gelisah. Tenanglah, Bapak rasa dia melakukan ini bukan untuk melakukan perlawanan lagi, seru Kelana meyakinkan. Fajar menoleh ke arah Kelana. Kau yakin? Sangat yakin, perjelas Kelana. Embun hanya tersenyum mendengar ucapannya. Dalam sekejap seluruh setan dan para arwah lenyap tanpa sisa. Mata sang iblis yang semula redup warnanya kembali merah menyala. Sampai jumpa lagi Kelana, serunya dengan senyum dan tatapan mengancam. Aku akan kembali lagi. Sang iblis berubah menjadi gumpalan asap hitam dan terbang melesat. Retno dan lainnya bernafas lega. Sudah Bapak bilangkan, tanya Kelana kepada Retno sambil tersenyum. Kau sudah mengamankan Widuri, Embun? Tentunya, jawab Embun. Lantas tersenyum menatap Kelana. Sore harinya saat mereka menyadari bahwa yang berada dalam ambulan adalah jelmaan sang iblis, Kelana, Retno dan Embun bergegas ke kediaman mereka di alam manusia mendahului sang iblis. Sementara Fajar meminta izin terlebih dahulu kepada Dewan Kota. Embun menoleh ke arah Kelana. Apa dia tahu hari ini kau akan datang? Aku tidak tahu. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Kelana salah tingkah saat melihat Widuri yang tengah duduk di teras dengan mengenakan pakaian saat mereka pertama kali berjumpa. Dari seberang jalan. Sang iblis sudah menipu kita. Bagaimana jika kita membalasnya? Celetuk Retno. Kelana dan Embun menoleh serempak. Maksudmu? Tanya Embun. Kita tipu dia balik, menipu sang iblis. Kening Kelana mengkerut. Caranya? Salah satu dari kita menjelma menjadi ibu, bertukar posisi dan menunggunya datang melancarkan rencana. Hingga di akhir dia tersadar telah salah sasaran. Kemudian kita menyergapnya, jelas Retno. Ide yang bagus. Kau memang anaknya Kelana, ucap Embun lantas tertawa. Lalu bagaimana agar dapat menggantikannya? Kelana melangkah meninggalkan Retno dan Embun di belakang. Kalau itu, biar Bapak yang melakukannya. Retno dan Embun terdiam dan hanya menyaksikan apa yang akan Kelana lakukan. Widuri, sapa Kelana yang sudah menampakkan diri dengan lembut dari halaman rumahnya. Widuri terdiam. Dia seakan tidak percaya dengan apa yang matanya lihat. Tetapi tidak juga ingin memungkiri sosok pria di hadapannya sangatlah dia nantikan. Sangat dia harapkan datang meski sejenak lewat mimpi. Widuri bangkit berdiri. Kelana, ini bukan mimpi. Kelana menggeleng. Tentu bukan, jawabnya sambil tersenyum. Tapi bukankah kamu? Kelana melangkah mendekati Widuri secara perlahan.
naik ke atas teras rumah, kemudian memeluk wanita di hadapannya tanpa ragu dan begitu lekat. Aku masih hidup, meski dalam wujud berbeda. Air mata Widuri tumpah begitu saja. Kehangatan yang dia rasa kini terlalu nyata untuk menjadi mimpi. Bagaimana bisa? Tanyanya dengan isak tangis. Perlahan tangannya pun balas memeluk. Akan kujelaskan semuanya, jawabnya. Widuri merenggangkan pelukannya dan menatap iris coklat mata Kelana. Jelaskanlah, pintanya. Mereka berdua duduk di kursi teras sore itu. Kelana menceritakan semua kepadanya tentang siapa dirinya yang sebenarnya dan alasan kenapa dia harus meninggalkan Widuri. Kamu bercanda? Kelana tersenyum mendapat respon seperti itu dari wajah polos Widuri yang tetap terlihat cantik di matanya meski sudah dimakan usia. Coba lihat bawah hidungmu, Widuri, pinta Kelana. Hidung? Kelana mengangguk. Widuri mengikuti permintaan orang terkasihnya, melihat kebahagiaan antara hidung dan mulut. Bagaimana bisa? Tanyanya menyadari tidak ada lekukan seperti manusia pada umumnya di bawah hidung. Karena aku sungguh-sungguh orang limun, tegasnya lagi. Widuri terdiam, mencoba menalar dan menerima ucapan Kelana, tetapi masih terasa sulit. Ibu, sapa Retno. Kening Widuri tambah berkerut melihat sosok anaknya muncul begitu saja di antara mereka. Abang, kapan kamu datang? Tanya Widuri yang laki-laki berdiri karena keterkejutannya. Retno mendekati ibunya dan memeluknya erat. Maaf bu, membuat ibu khawatir. Widuri menatap Kelana dan Retno bergantian. Sebenarnya ada apa ini? Kamu dalam bahaya. Sesaat lagi sang iblis, musuh dari suami dan anakmu, akan datang ke sini untuk melakukan hal buruk kepadamu. Jelas Embun yang ikut muncul di hadapan Widuri. Embun? Kenal Widuri. Ya, sudah lama tidak bertemu, jawab Embun, lantas tersenyum. Tetapi kita harus pergi sekarang. Kemana? Tanya Widuri. Embun dan Retno menatap Kelana. Aku tahu harus membawamu kemana, ucap Kelana lantas tersenyum. Kelana membisikkannya ke telinga Retno dan Embun. Bapak, kau serius Kelana? Tanya Embun. Yakin, jawab Kelana. Tapi aku tidak akan membiarkannya hidup sendiri dengan anaknya yang juga tidak akan pernah kembali, Embun. Maksudmu? Tanya Widuri tidak mengerti. Bukan apa-apa. Kelana mencari tangan istrinya dan tersenyum. Retno dan Embun paham kenapa Kelana tidak melanjutkannya. Dia tidak ingin membuat Widuri terluka dengan kenyataan bahwa anaknya telah meninggal. Dan kini mereka pun memaklumi keinginan Kelana. Baiklah, kalau begitu kita harus cepat bergerak. Tandas Embun memecah keheningan. Aku akan membawanya sementara ke rumahku di desa Pagar Mentimut, dan jika semua sudah aman terkendali, kita susul dia untuk membawanya ke tempat yang kau inginkan. Baik, aku setuju, seru Kelana tanpa membuang waktu. Pergilah dengannya dan tunggu kedatangan kami lagi. Jangan keluar rumah jika ada yang datang. Berdoalah sambil menunggu kami, pesan Kelana kepada Widuri. Baik, jawab Widuri yang tidak terlalu mengerti dengan keadaan genting saat ini. Embun mendekat ke arah Widuri, menggenggam kedua tangannya dengan erat. Sudah siap? Siap. Wajah Widuri semakin terlihat bingung. Sampai jumpa lagi ibu, ucap Retno. Belum sempat Widuri menjawab, dia dan Embun sudah berpindah tempat dengan cepat. Keputusan bapak sudah tepat, ucap Retno menenangkan Kelana yang terlihat khawatir. Semoga, jawab Kelana. Hari pun perlahan senja saat Embun kembali di antara mereka, dan seperti yang sudah mereka rencanakan, Embun menjelma menjadi Widuri dan menunggu kedatangan sang iblis dengan pengawasan Kelana dan Retno. Masa sekarang, masa di mana sang iblis telah pergi dan menghilang. Kelana dan Embun memutuskan untuk pergi menyusul Widuri, sementara Retno izin untuk bertemu sahabatnya, Wawan, untuk terakhir kali. Pergilah, ucap Kelana. Retno mengangguk lantas menghilang dari hadapan Kelana. Retno? Wawan terlihat kebingungan dengan keadaan di sekitarnya.
Dia merasa pernah berada dalam situasi seperti ini dan di tempat ini. Retno tersenyum. Kenapa? Kau terlihat bingung. Sepertinya kita pernah berada di situasi begini, ucapnya sambil menunjuk ke arah Retno yang tengah duduk di kursi pojokan kafe lantai 2 dengan laptop di hadapannya. Tawa pecah dari mulut Retno. Dia sebenarnya mengerti yang Wawan alami. Retno memanipulasi mimpi Wawan yang tengah tertidur, membuatnya seakan mengulang kejadian di kafe sore itu. Di tempat mereka sepakat untuk melakukan riset bersama untuk terakhir kalinya. Wawan mencengkram kepalanya. Aku ingat, ini situasi di kafe sore itu, serunya. Kau benar, duduklah, pinta Retno. Wawan menarik kursi di samping Retno dan duduk. Ada apa sebenarnya? Kenapa bisa seperti ini? Aku masuk ke dalam mimpimu, ucap Retno datar. Wawan terdiam sejenak lantas tertawa. Kau bercanda? Retno menggelengkan kepala. Bagaimana bisa? Apa karena mati suri yang kau alami? Ingatan Wawan saat melihat sahabatnya bangkit dari kematian muncul. Sebenarnya itu bukan aku. Maksudmu? Retno berdam. Yang bersamamu saat itu adalah Azazel sang iblis. Mata Wawan membulat, mulutnya menganga. Jadi ibumu? Bagaimana dengan ibumu? Ibu baik-baik saja. Kami datang tepat waktu. Kami? Nek Siri, kakek-kakek yang kita temui di Padang 12 dan bapakku. Wawan tersadar mendengarnya. Bagaimana mungkin? Kakek itu juga bapakmu? Bukankah dia? Bapakku belum meninggal. Dia orang Limun. Begitu juga 2 orang lain yang kusebut. Jelas Retno. Jangan bilang kau ingin berkata bahwa kau pun sudah menjadi orang Limun, tebak Wawan. Karena tidak mungkin kau masuk ke dalam mimpi jika kau masih manusia, tambahnya. Sayangnya, tebakanmu benar. Wawan menutup mata dan menunduk. Bagaimana bisa? Tanyanya tanpa menoleh. Aku terlambat meminum penawarnya. Terlambat? Atau kau sengaja tidak meminumnya? Teriak Wawan sambil mencengkram kerah baju Retno. Nafasnya memburu. Aku terlambat meminumnya, ulang Retno lagi. Aku mengenalmu Retno. Aku mengenalmu. Kau tidak seteledor itu. Kau akan tetap berusaha hidup demi ibumu jika tidak ada hal yang lebih besar, geram Wawan. Dia melepas cengkramannya dari kerah baju Retno, berdiri tepat di sampingnya. Kau tahu, aku harus. Demi apa? Nyawa para warga desa. Wawan menatap Retno. Apa itu karena penawarnya? Apa itu harga untuk penawarnya? Retno menghela nafas panjang. Ya, syaratnya aku harus menjadi penghuni Padang 12 dan menggantikan bapakku menjaga gerbang di hutan, tempat para setan. Wawan mencengkram kuat kepalanya. Terlihat raut frustasi di wajahnya. Seandainya aku yang mengambilnya, sesal Wawan. Itu sudah takdirku. Karena memang yang dapat masuk ke dalamnya hanya aku. Kau tidak mungkin bisa masuk dan keluar dengan selamat dari tempat itu. Setidaknya bukan kau, seru Wawan sambil menunjuk ke arah Retno. Kau tidak kasihan dengan ibumu? Siapa yang akan menemaninya sekarang? Retno tersenyum. Terima kasih sudah begitu mengkhawatirkan ibuku. Tetapi dia tidak akan sendiri lagi. Dia berdiri dan menepuk bahu Wawan. Maksudmu? Selidik Wawan. Kami memutuskan untuk membawa ibu tinggal di Padang 12. Walau ide tersebut terdengar aneh di telinganya, tetapi Wawan sedikit bernapas lega. Jadi, ini pertemuan terakhir kita. Benar. Dan aku hanya ingin mengucapkan salam perpisahan kepada sahabat. Bukan, kau sudah kuanggap saudaraku sendiri. Sampai ketemu lagi nanti. Retno mengepalkan tangan kanannya ke arah Wawan. Wawan tertawa mendengar ucapan Retno yang biasanya geli akan situasi seperti ini. Sampai ketemu lagi saudaraku. Wawan meninju kepalan tangan Retno. Cahaya berkilau menjadi pemisah kebersamaan mereka, membuat Wawan tersadar dari tidurnya di pagi hari. Matanya mengedar ke sekitar.
tetapi tidak menemukan sosok yang dia cari. Namun, Wawan melihat sebuah benda di atas meja bacanya. Tunggu, apa mungkin? Bergegas dia beranjak ke arah meja. Kau mau aku menyelesaikan ceritamu, Retno? Teriak Wawan girang. Ini judulnya, baiklah jika kau menginginkannya. Wawan mengambil buku bersampul hitam dengan tulisan mati suri di atasnya. Jauh di dalam hutan rindang di sebuah desa terpencil dan terisolir di pedalaman Pulau Jawa, digegerkan dengan kembalinya tetua adat yang belum lama mereka kuburkan saat upacara kematiannya. Semua penghuni desa mundur menjauh, raut ketakutan terpampang jelas di wajah mereka. Jangan takut, aku masih orang yang sama dengan yang kalian kenal. Hanya saja sekarang aku mendapat mandat menjadi tangan Tuhan. Tawa abiat yang kini menguasai tubuh tetua adat. Iblis dan setan tidak akan pernah mati hingga hari kiamat. Sebuah keistimewaan yang diberi oleh Allah kepada mereka. Keistimewaan yang sekaligus menjadi sebuah kutukan. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.